Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian-kajian kita tentang ilmu tafsir Quran, yang merupakan salah satu asasuddin, dasar agama kita. Dalil yang paling utama itu Al-Quranul Karim, yang insya Allah kita jadikan sebagai imam kita dalam kehidupan kita dunia menuju kehidupan di alam akhirat nantinya. Kemudian salam berkemarkan salam lalu kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita, yaitu surah Al-Baqarah. Kita mulai ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul atakhastum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 80 dan 81 ini sababun nuzulnya adalah menurut Ibnu Abbas, kedua ayat 80 dan 81 diturunkan sebagai bantahan atas ucapan orang-orang Yahudi. Mereka berkata, kita tidak akan masuk neraka kecuali untuk menebus sumpah kita. Kita disiksa beberapa hari saja sesuai lamanya kita menyembah patung ataupun api. Nah, inilah sababun nuzul atau asbabun nuzul ayat 80 dan 81 surah Al-Baqarah ini. Dia orang Yahudi mengatakan bahwa kita tidak akan dihukum lama di neraka, katanya. Kita tidak akan disiksa lama di neraka, katanya. Hanya sebentar saja sesuai dengan lamanya kita menyembah patung. Nah, ini yang dikatakan oleh orang Yahudi, bahwa mereka tidak akan disalama. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat oleh kita bahwa di akhirat nanti itu yang akan Allah jadikan penghuni surga itu adalah kaum muslimin wal muslimat, para muslim. Sedangkan orang kafir tidak. Yahudi, Nasrani, Majusi dan semua agama itu, mereka tidak akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan merasakan nanti yang namanya kebaikan surga itu. Karena surga ini milik, insya Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman atau para pengikut para rasul dan nabi.
Dan maka surga itu diisi oleh orang yang beriman, sedangkan neraka itu nanti akan diisi oleh orang kafir. Maka bahan bakar neraka itu dua. Yang pertama manusia, yang kedua patung. Jadi ada dua bahan bakar manusia itu nanti, bahan bakar neraka itu nanti. Yang pertama manusia, yang kedua patung. Manusia mana masuk di situ? Itu manusia yang dalam makna di sini manusia yang beragama bukan Islam semasa hidup di dunia dulu. Patung, siapa itu patung yang mana maksudnya? Patung-patung yang mereka sembah semasa hidup di dunia dulu. Nah, maka patung pun batu patung itu nanti akan menjadi bahan bakar neraka nanti. Inilah yang akan menyalahkan neraka itu sangat luar biasa nanti dengan panas yang dahsyat sekali untuk mereka orang-orang kafir itu. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, dan mereka berkata, siapa mereka itu? Orang kafir tadi. Orang kafir itu berkata, yakni tak kala Nabi, ini tafsirnya, yakni tak kala Nabi Muhammad mengancam mereka dengan neraka. Terus apa kata mereka itu? Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, kami sekali-kali tak akan disentuh, tidak akan ditimpa sama sekali oleh api neraka, kecuali hanya selama hari-hari yang berbilang. Artinya mereka katanya, kata orang munafik, kata orang Yahudi itu, kami tidak akan disentuh oleh api neraka itu terlalu lama. Kami tidak akan di situ terlalu lama, hanya beberapa hari saja. Katanya begitu. Jadi maksudnya dalam tafsirnya, mana tafsir, maksudnya selama beberapa hari saja, itu selama 40 hari. Yani selama waktu nenek moyang mereka menyembah patung lembu, kemudian siksa itu akan berhenti. Jadi kata mereka cuma 40 hari. Itu kata orang kafir itu, orang Yahudi. Jadi kita tidak akan terlama disiksa di sini, kata, di neraka itu selama 40 hari. Tapi ingat saudara sekalian, 40 hari itu bukan hari yang singkat. Kalau dibandingkan ke dunia, 40 hari di akhirat itu berarti 40.000 tahun namanya. Karena satu hari di akhirat itu perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Satu hari 1000 tahun. Jadi kalau 40 hari 40.000 tahun. Tapi yang mereka orang kafir, Yahudi, Nasrani itu, mereka khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kekal mereka selama-lamanya di situ, dan mereka akan diazab abadi selama-lamanya di situ. Jadi walaupun mereka mengatakan seperti itu, tapi mereka itu akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, yang mana azab itu nanti akan abadi buat selama-lamanya, dan mereka tidak akan merasakan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Selaku para pemirsa, para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kul, katakanlah kepada hai Muhammad, katakanlah hai Muhammad. Apa yang dikatakan di situ saudara sekalian? Kul, katakanlah hai Muhammad, attakhaztum 'inda Allah ahda. Attakhaztum 'inda Allah ahda. Apakah kamu telah menerima, Hamzah? Apakah kamu telah menerima? Di situ ada katakanlah hai Muhammad, apakah kamu telah berjanji Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak akan menyalahi akan janjinya itu. Apakah, katakanlah kepada mereka hai Muhammad, apa janji dari Allah? Ahdan indallah, ahdan, ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak akan menyalahi janji-janjinya. Ataukah bahkan kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas disampaikan pesan kepada kita bahwa
apa yang mereka harapkan itu oleh orang Yahudi itu. Mereka tidak akan merasakan nanti kehidupan di surga yang abadi. Mereka akan menerima azab Allah Subhanahu wa taala di situ nanti dengan azab yang sangat pedih sekali, abadi selama-lamanya. Kemudian bala man kasaba syai'atan wa akhatat bi khati'ah fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tidak demikian yang sebenarnya. Bala man kasaba syai'ah, tidak demikian yang sebenarnya. Tetapi kamu pasti akan masuk neraka dan kekal dalamnya. Ini jawabannya selesai. Jadi apa yang mereka ucapkan itu tidak seperti itu sebenarnya. Mereka itu akan khalidina fiha, akan kekal di neraka selama-lamanya. Karena memang menghendakkan neraka itu dua tadi ya. Yang pertama manusia, ada dua batu. Batu itu patung-patung itu. Manusia siapa? Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, semua itu nanti mereka akan kekal selama-lamanya. Mereka akan merasakan nikmat, mereka akan merasakan sisa Allah Subhanahu wa taala di situ dengan siksaan yang sangat luar biasa dahsyatnya. Karena memang dunia ini tempat mereka untuk menikmati surga. Allah menjadikan dunia itu 3 golongan manusia. Allah menjadikan dunia itu 3 golongan. Yang pertama untuk orang mukmin, yang kedua untuk orang kafir, yang ketiga untuk orang munafik. 3 golongan. Untuk mukmin beribadah, karena dikatakan dunia ini sebagai penjara baginya. Tapi pada penjara itu maksud sekalian bukan artinya dia tidak boleh menikmati fasilitas dunia, bukan dia tidak boleh memakai yang namanya perhiasan-perhiasan dunia ini. Silakan, boleh, asalkan dia keluar dari aturan Al-Quran. Jangan sampai keluar dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan dasar hidup kita umat Islam. Silakan, kaya boleh, berpangkat jabatan boleh, apa lagi? Boleh kita nikmati. Yang tidak benar itu yang tidak dibolehkan dalam agama itu adalah kalau seandainya kita dalam membawa nikmat Allah Ta'ala itu dalam kondisi sombong dan angkuh, nggak boleh. Jadi kalau kita sombong dan angkuh, maka nikmat Allah berikan kepada kita itu tidak membawakan kebaikan kepada kita kecuali hanya dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barang siapa yang berbuat kejahatan, barang siapa man kasaba sayyi'ah, barang siapa berbuat kejahatan atau kemusyrikan. Maknanya ada kemusyrikan. Musyrik apa? Menduakan Allah. Para Allah satu, qul huwallahu ahad, kata Allah satu. Allah itu esa, satu. Katakan Allah itu satu. Dan barang siapa berbuat kejahatan atau kemusyrikan, menduakan Allah, meminta kepada selain Allah, para patung, api, menyembah sesuatu yang agak keramat, mengagung-agungkan sesuatu yang agak keramat seperti api, laut dan sebagainya, kayu-kayu besar, berarti dia mensekutukan Allah atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya musyrik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensekutukan Allah, maka dosanya adalah sangat besar sekali. Mensyirikkan Allah, maka dosanya sangat besar sekali. Para pemirsa dirahmati Allah. Kemudian dan ia dilingkungi oleh dosanya, khati'ah, dan ia dilingkungi oleh dosanya, dapat secara tunggal dan dapat pula secara jamak. Maksudnya dosa itu telah meliputi dan melingkunginya dari segala penjuru disebabkan kematiannya dalam keadaan musyrik. Jadi makanya dosa mereka itu dilingkungi oleh dosa. Kenapa? Karena mereka itu semasa hidup di muka bumi itu hidup dalam kemusyrikan. Kemusyrikan artinya mensekutukan Allah, menduakan Allah. Jadi meminta bukan kepada Allah, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah dosa mereka paling besar nanti yang akan mereka terima nanti di akhirat. Maka para pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauhkan diri kita dari sifat syirik itu, jauhkan diri kita dari sifat kemusyrikan itu. Jangan sampai kita mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, esa.
Siapa itu Allah? Rabbuna, Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi dan isinya dan seluruh yang ada di muka bumi ini, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disebut makhluk. Allah sebut khaliq, makhluk yang diciptakan, khaliq yang dijadikan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan kita ini, Allah yang menjadikan kita ini. Nah, maka kita disebut makhluk, Allah disebut khaliq, yang menciptakan atau yang menjadikan. Para pemirsa, para pendengar dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal dalam neraka. Jelas jawabannya. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal selama-lama di situ. Mereka akan abadi selama-lama di situ, dan tidak akan dibangkitkan lagi nanti ke dunia, dan tidak akan diangkat lagi, dan tidak akan bangkitkan nanti ke surga. Mereka akan kekal khalidnya fiha, kekal selama-lama di situ. Itulah azab untuk mereka nanti. Orang-orang yang mana semasa hidup mereka dunia itu, mereka itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah Allah. Mereka berbuat seenaknya saja, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, menjadikan dunia sebagai surganya, sehingga mereka melakukan apa saja mereka inginkan, mereka kerjakan dunia ini. Nah, maka mereka itu nanti akan menyesal di sana sekali. Penyesalan di akhir itu penyesalan apa? Penyesalan azab Allah yang tidak akan dapat pertolongan apapun dari siapapun, yang tidak akan mendapatkan pertolongan perlindungan dari siapapun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong orang seperti itu. Tidak akan menolong orang seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong hambanya yang semasa hidup di muka bumi ini mereka lupa dan lalai dan tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah, maka jelas faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal selama-lamanya di situ. Di sini pakai jamak dengan menitik beratkan arti man atau barang ataupun siapa. Para pemirsa, para pendengar dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Walladzina amanu dan sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman itu apa, saudara? Iman itu adalah iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wa amal bil jawarih. Orang beriman itu adalah iqrar bil lisan, ucapkan di mulut, benarkan di hati, dilakukan. Itu orang beriman. Perbuatan sehari-hari itu perbuatan yang sama ucapan mulut dengan di dalam. Nampak perbuatannya. Contoh, salat. Kita percaya salat itu wajib, diucapkan oleh mulut, tasdiq oleh hati, dibagi hati kita, kemudian kita laksanakan. Nah, ini namanya saudara sekalian adalah sejalan tiga, ya, sejalan tiga hal sejalan. Ucapan di mulut, benarkan di hati, dilakukan. Saudara sekalian, para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman ini, kata Allah Ta'ala, wallazina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah ulaika ashabul jannah, mereka itulah penduduk surga. Inilah pengisi surga nanti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertakwa itulah penduduk surga nanti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beramal saleh ini nanti penduduk surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama beramal saleh, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, berfaedah di muka bumi ini. Apalagi kita manusia, khairun nas ayyan fa'un nas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah bermanfaat bagi yang lain. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi yang lain. Jadikan kehidupan kita kehidupan yang berfaedah, bermanfaat bagi yang lain. Tubarkan kebaikan sesuai dengan hati nurani kita. Jadilah kita orang yang jujur, orang yang amanah. Jauhkan kita dari orang tidak jujur, yang mana mereka itu suka mengambil muka, suka pamer, suka menjilat dan sebagainya. Ini tidak benar dalam agama. Ini munafik itu.
Orang seperti itu munafik. Kenapa? Mereka itu tidak jujur dan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dia menjilat ingin mendapatkan suatu hal, ingin mempertahankan jabatan dan sebagainya. Dia jilat sana, jilat sini. Maka dia berusaha bagaimana dia bisa aman dan sebagainya. Walaupun dalam kondisi-kondisi seperti apapun. Ini manusia seperti manusia tidak benar, saudara-saudara. Maka dia orang yang jujur, insyaallah. Sekalipun kita dijatuhkan oleh manusia, itu oleh orang lain, tapi Allah akan memuliakan kita nanti karena kejujuran kita. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Dan orang mukmin ini, orang beriman ini, orang beramal saleh ini, mereka akan hum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya di situ. Itu mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan abadi di situ. Tidak akan ditarik. Apabila kita sudah termasuk orang yang masuk surga, insyaallah, maka kita akan aman di situ. Maka kita akan selamat di situ. Dan tidak akan ditarik keluar. Salah kamar kamu, tidak ada seperti itu, saudara-saudara. Jadi tidak benar nanti kalau ada nanti sudah masuk surga ditarik lagi keluar, dipanggil lagi keluar. Oh, rupanya kamu bukan di tempatnya, kamu tempat di neraka. Bukan. Tidak ada nanti seperti itu, saudara. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka setiap kita yang sudah dicantumkan namanya oleh Allah masuk surga nanti, insyaallah, mudah-mudahan, maka khalid fiha, aman kita di sana. Aman kita ada di situ. Itu tempat kita yang abadi, saudara. Nah, inilah yang kita cari hari ini. Inilah kita cari pada kesempatan ini untuk selalu kita menjadikan kehidupan kita ini pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan menjadikan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita menjadikan dunia ini, kehidupan dunia ini untuk menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan kehidupan dunia kita ini kehidupan yang abadi, kehidupan yang jadikan kehidupan dunia ini kehidupan untuk mencari amal saleh menuju alam akhirat nantinya, supaya kita nanti insyaallah berbahagia dan menang mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Biar kita sakit hari ini, sulit hari ini, miskin ataupun fakir kita hari ini, asalkan nanti di akhirat kita menjadi hamba Allah yang beruntung insyaallah. Para pendengar, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakahum tawallaitum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Dan wa idza akhadna, dan wa itu dan ya, akhadna, ingatlah ketika kami mengambil ikrar dari Bani Israel. Ingatlah ketika kami memberikan janji, mengambil janji dari Bani Israel. Maksudnya dalam Taurat, dan kami katakan janganlah kamu menyembah, artinya tidak akan menyembah. Jadi janganlah kamu menyembah, la ta'buduna illa, janganlah kamu menyembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu menyembah kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu sembah, janganlah kamu sujud, janganlah kamu patuh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tempat kita menyembah, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita menyampaikan segala hajat-hajat kita, menyampaikan segala yang menjadi niat di hati kita, menyampaikan segala perbuatan-perbuatan kita, yang apa yang menjadi hasrat hati kita, silakan sampaikan kepada Allah dalam doa-doa kita. Sebutlah, sampaikanlah sekalian dalam doa-doa kita. Disuruh oleh Allah seperti itu. Ud'u'ini astajib lakum. Berdoalah kamu, mintalah kamu kepadaku, niscaya akan kukabulkan, kata Allah. Allah menyuruh kita meminta kepadanya. Silakan apa yang kita harapkan, sampaikanlah apa yang kita inginkan. Sebutlah apa yang kita butuhkan, sampaikan kepada Allah. Disuruh kita sekalian. Malah justru kalau ada orang tidak berdoa kepada Allah, maka orang seperti ini dikatakan orang-orang yang sudah kaya. Kalau kita butuh, masih membutuhkan, masih banyak yang kita harapkan. Kita ini miskin sekali.
Maka oleh sebab itu, para pemirsa, para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama insyaallah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat Nabi Muhammad ada namanya salat, ada namanya puasa, haji, zakat, dan ibadah lainnya. Kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak melaksanakannya. Kerjakan dan lakukan oleh kita, insyaallah, maka kita akan mendapatkan kebaikan keselamatan kita nanti di dunia maupun di akhirat nantinya. Para pemirsa, para pendengar rahmat Subhanahu wa taala, dan berbuat kebaikanlah, wabil walidaini ihsanah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapakmu, ayahmu, ibumu, dua orang manusia insan yang sangat mulia sekali dalam hidup kita, saudara sekalian. Yang paling besar jasa dalam hidup kita, saudara sekalian, ibu, ayah ataupun bapak. Dua sosok manusia ini yang luar biasa, yang membesarkan kita, yang menyekolahkan kita, kemudian mendidik kita dengan segala jerih payah usahanya, sehingga perjuangan mereka ini sangat luar biasa. Tidak bisa kita balas kebaikan mereka sekali. Tidak kita bisa kita balas kebaikan mereka itu. Kalau sebab itu kita minta kepada Subhanahu wa taala, Allah yang akan membalasnya. Manusia dan kita tidak akan bisa membalas kebaikan. Begitu besarnya jasa dan kebaikan orang tua kepada kita. Maka hendaknya kita selalu menjadikan kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah, kemudian berbakti kepada ibu bapak kita. Buktikan bahwa kita adalah anak yang saleh, anak yang baik. Karena ibu bapak ini kunci. Ibu bapak itu kunci. Radallahu firdul walidaini wa sudra fi suhtil walidaini. Radallahu tetap pada ibu bapak, murka Allah pun tetap kepada ibu bapak. Artinya kuncinya ada pada ibu bapak kita. Kuncinya ada pada ibu bapak. Kalau redha kepada kita, insya Allah maka kita akan menjadi. Kalau ibu bapak redha kepada kita, insya Allah maka kita jadi. Tapi kalau ibu bapak murka kepada kita, maka akan banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Para pemirsa, para pendengar dan rahmatul Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada ibu bapak. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada ibu bapak, ibu dan bapak, ayah kita, ibu kita. Dua sosok manusia yang luar biasa sekali. Dua sosok manusia, ibu dan bapak, dia merupakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Ridallahu fi ridal walidaini wa sudra fi suhtil walidaini. Ridha Allah tak pada ibu bapak, murka Allah tak pada ibu bapak. Artinya ibu bapak ini kunci utama dalam membimbing kita menjadi orang baik atau orang tidak baik. Maka sayangi ibu bapak kita, sayangi ayah kita, sayangi ibu kita, rumah kita, berbakti kepada kita. Jadikan beliau itu orang tua kita, itu raja di hadapan kita. Begitu besar pengorbanannya dalam kehidupan kita, begitu besarnya perjuangan dia dalam hal untuk mendidik kita, menjadikan kita seorang anak yang saleh, salihah. Ingat, salah seorang manusia yang sangat mulia, Uwais Al-Qarni di Yaman, hidup di Yaman. Seperti apa baktinya kepada seorang ibu, digendongnya ibunya ke Mekah, digendong ibunya ke Mekah. Jalan Yaman Mekah itu jaraknya 1.500 km. Jalan kaki, tidak kendaraan. Sang ibu digendong, berangkat dari kampung halaman Yaman, sekarang negara Yaman sekarang menuju Saudi Arabia, tempatnya Mekah itu Mukarramah. Mekah 1.500 km perjalanan menuju ke Mekah. Dia gendong ibunya sampai di Mekah. Dia doakan ibunya. Ibunya ngomong kepada si Uwais, kenapa Uwais doakan saya nak? Karena kita di sini sudah sama-sama di sini. Kata Uwais, apa katanya? Saya cukup minta untuk ibu bapak saya, ibunda saya.
Kalau ibu sudah itu kepada saya, kata Uwais, insya Allah saya akan beraya malu, saya akan sukses di akhirat. Nah, begitu perjuangan Uwais sangat luar biasa, namun itu pun juga tidak bisa membalas kebaikan ibu bapak kita sudah. Maka wabil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Maksudnya berbakti kepada ibu bapak. Kemudian wazil kurba, dan kepada kaum kerabat kita. Kaum kerabat kita pada situ adalah dusana kita, pemilih kita, tetangga kita, berbuat baik kepada dia. Kemudian wal yatama wal masakin, wal yatama dan anak-anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang sudah tinggal oleh ayahnya. Anak yang sudah tinggal oleh ayahnya, maka semua yatim. Dalam usia-usia masih anak-anak, masih SD, sudah tinggalkan, sudah berpulang ke rahmatullah sang ayahnya. Nah, maka anak ini disebut anak yatim. Orang yang memelihara yatim, kata Rasulullah, ana wa kafil yatim fil jannah. Saya akan bersama orang yang memelihara yatim di surga. Rasul menunjukkan situ. Wahakaz, memberikan contoh, saya akan dekat, akan bersama mereka di surga, orang yang memelihara yatim. Maka orang yang memelihara yatim itu termasuk adalah orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan soal mau dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Orang yatim tidak mempedulikan kehidupan yatim, tidak mempedulikan sekolah anak yatim, tidak memberikan makan nafkah anak yatim, maka mereka atau orang seperti nanti dikatakan adalah orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin, saudara-saudara kita yang kurang mampu, bukan karena mereka malas bekerja, bukan karena malas berusaha, tapi Allah sudah menentukan. Tapi karena Allah lah yang mereka terima bahwa mereka hidup dalam kondisi pas-pasan. Maka kita yang punya kelapangan rezeki, kita yang mampu, yang banyak harta benda, duit dan sebagainya, berikan sebagian di dalam Allah, berikan kepada mereka, titipkan kepada mereka. Sedekahkan sebagai rezeki yang ada itu, kita berikan sebagian kepada mereka, saudara-saudara kita yang kurang mampu. Maka orang yang miskin itu, mereka juga akan merasakan kebahagiaan hidup di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena mereka diperhatikan oleh saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. Kemudian waqulu lin-nasi husna wa qulu lin-nasi husna. Kemudian ucapkanlah kepada manusia itu husna, kata-kata yang baik, kata-kata yang berfaedah, yang baik. Misalnya menyuruh pada yang baik, melarang dari yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, suruh dia sholat, suruh dia puasa, suruh dia berbuat kebaikan, suruh dia menjadi manusia yang terhormat, yang baik-baik. Artinya kehidupan dunia ini betul-betul jadikan kehidupan untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kehidupan yang baik, suruh mereka. Kemudian larang mereka untuk berbuat yang mungkar, berbuat keji, berbuat tidak baik. Seperti mereka jangan mencuri, jangan merampok, jangan narkoba, jangan berbuat keonaran, jangan berbuat yang tidak benar. Ayo sama-sama kita berbuat kebaikan, ayo sama-sama kita hadiri majlis taklim, tinggalkan yang maksiat, tinggalkan yang mungkar, jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ini salah satu kebaikan manusia, ditunjukkan manusia untuk berbuat kebaikan, harusnya berbuat kebaikan. Jadilah kita seorang pendakwah, mengajak manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat, tunaikan zakat. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Salat merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, tiang agama, tonggak agama. Salat, saudara-saudara. Nah, kalau seperti itu
Dalam usia 7 tahun kita duduk. 7 tahun itu masih anak-anak kelas 1 SD, ya, MI, kita sudah ada perintah sholat. Kita sudah ada perintah sholat pada waktu itu, walaupun perintahnya dalam bentuk anjuran, melatih, meriadah diri kita, melatih diri kita, supaya insya Allah kita terbiasa nanti. Ya, saat sudah sampai umur kita, umurnya sudah dewasa atau balik beragam, maka dilatih untuk sholat. Jangan sampai tidak sholat. Ayo sholat. Kemudian bayar zakat yang sampai nisab. Apa tafsirnya? Sungguhnya kamu telah memberikan ikrar ataupun ketetapan tersebut. Bayar, sholat kerjakan, kemudian bayar zakat bagi yang sampai nisabnya. Kemudian summa tawallaitum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kamu tidak memenuhi illa janji, ya. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, seperti halnya nenek moyang. Jadi ini maksudkan di situ sekalian para pemirsa, para pendengar dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah itu orang-orang yang mereka juga tidak memenuhi akan. Kemudian kamu tidak memenuhi janji. Ada juga mereka tidak akan memenuhi akan janji-janjinya di yaumil akhirat nanti. Di dunia ini mereka tidak memenuhi janjinya karena mereka itu tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Itu salah satu ungkapan kita dan kita Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak sekali manusia yang tidak mengikuti janji. Banyak mereka yang berpaling dari agama Allah, dan banyak mereka yang tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idh akhadna minkum, yani wa idh akhadna, dan ingatlah ketika kami menerima perjanjian darimu, dan ingatlah ketika kami menerima perjanjian darimu, kamu tidak akan menumpahkan darahmu, artinya mengalirkan darahmu dengan membunuh sesama. Wala la tusfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum. Artinya dia tidak akan mengeluarkan dirimu dari kampung halamanmu. Jadi itu apa maksudnya? Kamu tidak akan menumpahkan darahmu dan tidak akan membunuh sesamamu. Min diyarikum, dan tidak akan mengeluarkan dirimu dari kampung halamanmu. Summa aqartum antum tashhadun, kemudian kamu berikrar atau berjanji. Wa antum tashhadun, sedangkan kamu mempersaksikan. Artinya atas diri kamu sendiri, kamu sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu sendiri. Kamu sudah berikrar bahwa kamu akan bisa mengabdi Allah Subhanahu wa taala di saat kamu hadir ataupun hidup di muka bumi. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita menjadikan kehidupan dunia ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa bahwa kita dikawal dua malaikat Allah Ta'ala, sebelah kanan dan sebelah kiri, sebelah kanan sebelah kiri ada dua malaikat Allah Subhanahu wa taala, selalu menengok kita, selalu memperhatikan kita, selalu menengok dimanapun kita berada, dimanapun tempatnya kita, sekalipun di tempat yang dimana orang lain tidak bisa melihat, makhluk lain tidak bisa masuk, tapi dua malaikat Allah ditugaskan untuk mengawal kita, memperhatikan kita. Dia bisa melihat dimanapun kita berada. Makanya sampai kita lupa akan hal itu, supaya kita selalu dalam rel dan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran yang kita baca hari ini, insya Allah inilah yang akan kita jadikan sebagai ikutan kita di dunia dan di akhirat.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti 'alaikum zaman. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti 'alaikum yaumil qiyamah. Bacalah Al-Qur'an kata Rasulullah, karena akan datang nanti pada hari kiamat kepadamu syafi'an li ashabi, penolong bagi orang yang membacanya. Maka jadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan dalam kehidupan kita. Di rumah kita ada punya Al-Quran, baca Quran. Di rumah kita ada Quran, dalam mobil kita ada Al-Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenang, kita akan selalu mendapatkan iman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran baik kita, kita ikuti tunjuk ajaran Al-Quran itu. Al-Quran merintahkan kepada kita kerjakan sholat, maka kita orang mengikut Al-Quran sholat. Al-Quran merintahkan kita puasa, kutiba alaikumus shiyam, puasa, maka kita puasa. Al-Quran merintahkan kepada kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ayo sama-sama kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita lakukan dan kita laksanakan. Kita patuhi perintah Allah, kita jalankan hal-hal yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Maka setiap kita telah punya Al-Quran di rumah, saya yakin dan percaya saudara. Saya yakin, hamba ini yakin bahwa setiap kita punya Al-Quran, buka Al-Quran, jangan dipajang Al-Quran itu dulu. Baca Al-Quran itu, jangan dipajang hanya untuk perhiasan saja. Baca Al-Quran itu. Sampai hari ini tidak ada kita mendengar orang bosan baca Quran, saudara sekalian. Sampai hari ini orang tidak pernah kita dengar orang yang tidak suka baca Quran. Kenapa? Al-Quran itu makin dibaca makin menyenangkan, makin dibaca makin senang, makin enak kita. Maka bacalah Al-Quran, insya Allah maka kita akan merasakan ketenangan, ketentraman, ketenangan jiwa dan batin kita itu. Saat kita dalam kondisi tidak nyaman, dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam kondisi banyak masalah di kehidupan kita, ayo ambil untuk baca Quran, ambil untuk baca Quran. InsyaAllah maka kita akan merasakan ketenangan jiwa dan batin kita disebabkan ketika kita baca Al-Quran. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kita mendengar orang bosan baca Al-Quran. Tidak ada kita mendengar orang sampai mengucapkan kalimat saya tidak baca Al-Quran lagi lalu puas. Tidak ada seperti itu. Maka dibaca Al-Quran itu makin enak saudara. Maka dekatkan diri kita ke Al-Quran. Setiap malam, setiap subuh usahakan kita ada baca Quran. Berimal ayat-ayat yang kita hafal, kalau kurang ayat kita hafal, diulangi murojaah terus insyaallah. Para pemirsa, para pendengar dan rahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita memperbanyak baca Al-Quran insyaallah maka kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Karena memang Rasul mengatakan tadi, orang yang baca Quran nanti akan mendapat syafaat yang bermanfaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan dia baca Al-Quran. Dapat syafaat nanti, dapat pertolongan dari Allah Ta'ala disebabkan baca Al-Quran itu. Maka gemarilah baca Al-Quran itu. Rumah kita jadikan rumah sering dengan baca Al-Quran di situ. Rumah kita seringlah kita dengarkan baca Al-Quran supaya insya Allah rumah kita menjadi rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah yang aman, rumah yang tentram, rumah yang betul-betul menjadi rumah yang diharapkan, menjadi rumah yang di situ teduh kehidupannya, nyaman sekali, tenang penghuninya. Kenapa? Rumah itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena penduduk rumah itu sering membaca Al-Quran di situ. Nawwiru manazilakum lis-shalah wa tilawatil Quran. Beri cahaya rumah tanggamu kata Rasulullah dengan sholat dan membaca Al-Quran. InsyaAllah kalau kita selalu membaca Al-Quran rumah kita, maka rumah kita akan tenang dan bahagia di situ. Akan selalu dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan keluarganya, orang yang tinggal di rumah itu, insya Allah mereka akan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka jadikan Al-Quran sebagai imam kita dan kita makmumnya. Insya Allah maka kita akan selamat dunia dan akhirat nanti. Itu aja mungkin saudara sekalian. Terima kasih, insya Allah kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.